Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, insyaallah kita pada hari ini akan mulai pembelajaran 2, tema 1, subtema 1. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Untuk matan pelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini, di video kali ini, yaitu muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 2, tema 1, subtema 1 kali ini. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Makna dalam sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga tidak menyimpang dari ajaran agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang ke-1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Serta yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Begitu pula, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan di mata hukum. Ini makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila? Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Di Indonesia, banyak sekali karya seni. Dan seperti kalian lihat, di sini ada lambang negara kita yaitu burung Garuda. Dan di tengahnya ini ada simbol-simbol Pancasila.
Ini merupakan hasil pemikiran dari para pendiri negara kita. Sudah beberapa kali mengalami perubahan bentuk, dan ini adalah perubahan yang final dari lambang negara kita. Ini merupakan sebuah karya seni yang akan selalu dipakai, akan selalu diingat oleh kita semuanya. Nah, karya seni itu apa sih? Ini karya seni apa ini? Karya seni itu ada dua, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Ya, karya seni rupa terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Burung Garuda ini kalau dia berupa gambar, berupa lukisan, dia masuk ke dalam karya seni 2 dimensi. Tapi kalau dalam berbentuk patung misalnya, itu termasuk karya seni 3 dimensi. Karena apa? Karena patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Makanya dinamakan karya seni 3 dimensi. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki keindahan. Apakah fungsi patung? Ada beberapa fungsi patung. Yang pertama, patung religi, yaitu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Kemudian patung monumen, untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Kemudian patung arsitektur, yaitu berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Kemudian keempat, patung dekorasi, sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung seni, yaitu fungsinya hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, ini berikutnya saya berikan contoh beberapa patung, contoh patung. Ini adalah patung arsitektur seperti ini, ya. Ini menempel di dinding atau di gedung atau di rumah-rumah orang. Ini jarang sekali ditemukan di negara kita. Ini biasanya ditemukan di negara-negara Eropa. Ini contoh patung arsitektur. Kemudian ada patung religi. Ini patung Buddha yang berada di Hong Kong, ya. Di negara kita banyak sekali ditemukan di Pulau Bali, di Provinsi Bali. Patung Dewa Wisnu, patung Dewa Siwa, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada patung monumen di Surabaya, ya. Patung monumen di Surabaya. Ini adalah patung dekorasi, biasanya di kolam atau di taman, dan ini adalah patung seni. Patung seni ini hanya bisa dinikmati keindahannya saja, dan hanya orang yang mempunyai jiwa seni yang tinggi yang bisa merasakan, yang bisa menikmati keindahan patung tersebut. Nah, ini patung seni. Bahan untuk membuat patung sangat beragam. Ada yang terbuat dari bahan kayu, batu, lilin, bahkan bongkahan es. Secara umum, bahan membuat patung dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Bahan lunak. Material membuat bahan patung berupa bahan yang lunak sehingga mudah dibentuk. Contohnya adalah lilin, plastisin, tanah liat, play-doh, dan sabun. Yang kedua, bahan semi lunak. Material membuat patung berupa bahan yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Contoh kayu mahoni, kayu albiso, kayu randu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan keras. Material membuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubah bentuknya. Contoh batu, kayu jati, kayu ulin, kayu sono keling. Biasanya yang digunakan adalah pahat, ya. Dipahat. Yang keempat, bahan cor. Nah, material membuat patung berupa bahan yang tidak padat atau bahan yang dilelehkan, dan bahan tersebut akan mengeras dalam waktu tertentu. Bahan cor dimasukkan ke dalam cetakan untuk menjadi bentuk baru. Contoh, resin, fiber, semen, gipsum, serta logam. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.